Halo, channel ini saya buat berdasarkan apa yang saya amati dari hari ke hari. Kemudian juga untuk teman-teman yang terdampak peluang usahanya. Kemudian juga untuk eh, mereka-mereka yang mengisolasi diri atau mengurung diri di rumah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus ini. Karena pada saat ini bisa dikatakan atau bisa dibilang kita sedang mengalami kondisi krisis atau kritis seperti itu. Bisa krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, atau bahkan krisis kepercayaan diri, kan seperti itu. Apakah kita mampu, apakah kita bisa melewati ini semua di saat teman-teman dari tenaga kesehatan berupaya berjuang menyelamatkan mereka yang sedang terbaring ataupun terpapar virus, sehingga mereka harus merelakan waktu, tidak peduli kan gitu, hanya demi baju baru. Ya mungkin mereka mengindahkan semua yang namanya protokol kesehatan. Masker, iya masker kan seperti itu, tapi kenyataan di lapangannya kan tidak demikian kan seperti itu. Nah, ini yang sungguh disayangkan. Ini yang saya coba sampaikan gitu ya. Kenapa? Karena mereka yang mengurung diri di rumah seperti itu ya. Mereka yang mengurung diri di rumah seolah-olah merasa tercederai gitu ya. Seolah-olah merasa dihianati kok seperti itu gitu. Mereka-mereka yang juga tidak berjualan, loh kenapa yang sana berjualan saya enggak? Kan jadi menjadi semacam eh, paradoks antara yang mengikuti anjuran dengan yang tidak mengikuti anjuran seperti itu. Ini yang hal-hal yang harus kita cermati bersama seperti itu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sifatnya ataupun kulturnya itu yang silaturahminya cukup tinggi. Contohnya adalah ketika teman-teman saya atau teman-teman atau yang lain seperti itu ya, ketika keluar rumah ataupun kembali ke rumah, ketika di rumah ada orang tua, pasti kita saling. Nah sekarang dengan situasi yang seperti ini, hal itu menjadi tidak boleh dilakukan. Sebelum kita membersihkan diri kita, sebelum kita mandi, ya menggunakan sabun dan segala macamnya, baru kita lakukan. Tapi kan itu sudah menjadi hal yang lain kan seperti itu. Atau contoh yang lain, ketika kita ketemu dengan teman-teman atau orang lain, pasti kita salam, jabat tangan seperti itu. Nah dengan kondisi yang seperti ini, itu nggak mungkin dilakukan. Pun kalau kita ketemu orang, jumlahnya dibatasi, jaraknya juga diatur, itu kan menjadi hal yang berbeda. Padahal ada lagunya bahwa makan nggak makan asal ngumpul kan seperti itu. Nah ngumpul yang ditekankan. Nah sekarang kita nggak boleh ngumpul sepanjang ya protokol kesehatan tadi tidak dijalankan. Pun dijalankan ya tentu dengan pembatasan-pembatasannya kan seperti itu. Nah ini yang harus kita sikapi. Nah kemudian buat teman-teman yang terdampak ekonominya seperti itu, apakah nggak bisa berbuat apa-apa? Bisa berbuat apa-apa. Karena di balik suatu musibah ataupun suatu hal-hal yang tidak mengenakan, ada selalu peluang di baliknya seperti itu. Nah tapi kalau yang datang adalah seperti ini, badainya seperti ini, tsunami gitu ya, ya kita mundur dulu. Nggak usah menjadi pahlawan kesiangan, kita mundur, kita lihat dulu kondisinya, baru kita melihat peluang di situ. Karena mau seperti apapun kita terjang ya nggak akan bisa selamat kan gitu, mending kita mundur. Nah kalau yang seperti ini badainya, ini bisa, tapi dengan catatan. Yang pertama itu tuh kita harus punya modal, kapabilitasnya harus ada, baik dari sisi skillnya, dari sisi peralatannya seperti itu. Nah ini kalau digabungkan kan sesuatu yang bagus kan gitu, membuat kita bisa survive. Paling tidak survive dulu deh gitu ya. Karena kalau kita nggak punya skill renang seperti itu tadi di badai itu, ya percuma aja. Yang ada juga kita bakal tenggelam kan gitu ya, kegulung ombaknya, ya sama aja. Jadi nggak bisa. Jadi harus digabungkan antara skill dan modalnya. Ya modalnya bisa skill kan seperti itu, tapi ada tools yang lain. Nah itu yang harus digabungkan. Nah
Sekarang ini yang survive yang bagaimana kan gitu ya. Coba teman-teman perhatikan usaha-usaha yang masih bersifat konvensional seperti itu. Bersifat konvensional artinya masih menggunakan tatap muka antara penjual pembeli, ya itu yang mungkin terdampak secara langsung. Tapi buat mereka yang sudah beralih ke platform digital, itu berbeda. Paling tidak mereka masih tetap beroperasional. Kenapa? Karena proses pembayarannya tidak menggunakan tatap muka, cashless kan gitu ya. Artinya bisa menggunakan transfer. Kemudian pengirimannya pun ya sudah menggunakan jalur kurir. Jadi tatap muka antara penjual dan pembeli itu sangat minimal sekali. Artinya ya seperti ini yang bisa tumbuh. Atau mungkin di sisi yang lain, dari sisi perbankan seperti itu ya. Pembukaan rekening misalnya, yang tadinya tatap muka antara customer service dengan calon nasabah, ya sekarang sudah mulai beralih ke media digital. Artinya calon nasabah sudah bisa buka di situs atau website dari bank tersebut, ya tinggal isi dan segala macamnya, itu bisa dikembangkan sehingga proses tatap mukanya menjadi nihil kan seperti itu. Kemudian juga ketika dia ingin melakukan penarikan tunai, dia bisa lakukan di ATM, anjungan tunai mandiri kan seperti itu. Atau ketika dia ingin melakukan pembayaran, transfer dan segala macamnya, ya itu dia melakukan dengan digital banking atau electronic channel dari bank itu sendiri. Nah itu kan salah satu hal-hal yang harus dibuat pada saat sekarang ini untuk mendukung kelancaran bisnis kan seperti itu. Nah selain itu juga ya peluang yang mungkin bisa diterapin ya, kondisi sekarang kan kita sebelum masuk rumah itu kan disarankan cuci tangan, kemudian juga mengganti pakaian kan gitu ya. Ya mungkin teman-teman dari sisi arsitektur atau pengembang gitu ya sudah boleh mungkin mendesain atau merancang, ya mungkin di halaman rumah itu sudah ada bilik tersendiri. Ketika si punya rumah datang, dia bisa lakukan itu semua di situ, cuci tangan di situ, ganti pakaian di situ kan seperti itu ya. Atau kondisi sekarang juga menuntut mereka-mereka pekerja untuk work from home, atau anak yang tadinya sekolah di dalam ruang kelas sekarang berpindah di rumah kan seperti itu. Nah untuk mendukung ini juga kan pengembang ataupun arsitek tadi bisa mendesain suatu ruangan khusus buat teman-teman yang membeli rumah kan seperti itu, ruangan untuk ya work from home kan seperti itu, atau ruangan khusus untuk anak ketika belajar ya ada ruangannya gitu loh ya. Nah ini kan suatu peluang yang harus dicermati atau yang bisa ditangkap kan seperti itu. Kemudian juga buat pedagang yang konvensional tadi kan seperti itu, mungkin sudah bisa beralih ke platform-platform digital karena ada banyak media-media, bukan media, ada banyak platform-platform digital kita yang menawarkan teman-teman untuk berdagang di lapak-lapak mereka kan seperti itu. Nah ini kan suatu peluang yang bisa kita ambil alih atau bisa kita lihat untuk meningkatkan kondisi penjualan kita di saat seperti ini. Nah kemudian kita juga lihat di sisi yang lain, pada saat krisis-krisis seperti ini kita juga bisa melihat ada hikmah atau ya peluang lah seperti itu. Ya contoh yang paling gampang berdasarkan berita di media online, salah satu media online, teman-teman bisa melihat bahwa kondisi polusi udara di beberapa negara yang melakukan lockdown itu turun gitu ya. Tingkat pencemaran udaranya turun sehingga udara bersih kembali lagi gitu ya. Udara bersih lebih banyak, kemudian juga terlihat kondisi gunung yang dari jarak beberapa ratus kilometer kan seperti itu. Kondisi hewan-hewan di Taman Nasional yang tadinya jarang terlihat menjadi lebih sering terlihat kan gitu. Ini kan sesuatu hal yang patut disyukuri juga gitu ya. Selain karena kita bisa menikmati alam yang lebih baik gitu ya, kondisi udara yang lebih baik, kita juga punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga yang selama ini kurang. Ya mungkin teman-teman yang bekerja di perusahaan kan bisa kebayang, mungkin yang tadinya pergi pagi pulang sore atau bahkan malam, waktu untuk bercengkrama dengan pasangan maupun anak menjadi lebih sedikit, tapi sekarang kan menjadi lebih banyak. Bahkan saking banyaknya juga kita stres kan seperti itu ya. Nah ini juga sesuatu yang perlu disikapin kan gitu. Nah kemudian untuk mendukung yang tadi namanya kondisi kita yang merupakan kondisi yang budaya silaturahminya tinggi, yang masih bersifat konvensional seperti itu, ini harus cepat diubah kan seperti itu. Jadi ada perubahan besar yang harus segera kita lakukan supaya kita bisa tetap survive.
Karena kalau kita hanya sekedar menunggu pemerintah, ya mau sampai kapan kan seperti itu. Karena kemampuan pemerintah juga terbatas. Sepanjang kita tidak melakukan hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri, ya sayang sekali kan gitu ya. Kita punya banyak waktu di rumah, kemudian kita tidak bisa berpikir lebih kreatif, ya sungguh sayang kan seperti itu. Nah, pola-pola perilaku yang seperti tadi yang bersifat konvensional, kita harus cepat ubah ke digital. Karena yang saat ini pun yang sudah mencoba berubah itu masih gagap karena baru. Itu masih gagap karena baru kan seperti itu. Nah, jadi ya perlahan tapi pasti kita harus sering mencoba, dan kalau yang sudah mencoba tetap dipertahankan, walaupun nanti ketika kita sudah kembali ke kondisi yang lama, ya hal-hal yang bersifat digitalnya tadi khususnya untuk bisnis ya tetap dipertahankan. Kenapa? Karena ya mungkin lebih efektif dan lebih efisien kan seperti itu. Kemudian juga kondisi-kondisi sekarang membuat kita menjadi lebih sering bertatap muka dengan teman-teman kantor ataupun rapat itu udah via online kan seperti itu. Bahkan tidak jarang dalam waktu yang bersamaan kita bisa menghadiri beberapa rapat sekaligus dari unit-unit terkait, dari divisi-divisi yang terkait gitu kan. Itu kan tantangan tersendiri lagi gitu ya. Karena semua orang ngotot pengen rapat gitu ya. Akhirnya ya kita sulit membagi waktunya. Tapi nggak apa, itu tantangan tersendiri kan seperti itu. Kemudian juga sekolah-sekolah yang tadinya sifatnya masih tatap muka, sekarang mungkin sudah akan berubah kan seperti itu. Berhadapannya dengan layar, tidak langsung dengan face to face-nya seperti itu. Kemudian juga penjualan-penjualan yang tadinya masih menggunakan lapak-lapak konvensional, ya sekarang sudah beralih ke platform-platform digital. Nah, mungkin seperti ini yang harus kita coba terapkan saat ini, supaya kondisi perekonomian kita tetap jalan, kondisi dapur kita tetap ngebul, kampung tengah ini tetap terisi kan seperti itu. Karena kalau hanya sekedar mengharapkan imbalan pemerintah, ya sampai kapan kan gitu? Sampai kapan pemerintah kuat membantu kita untuk tetap survive ya? Coba kita balik, kenapa nggak kita coba bantu dari sisi kita ya, berjualan bagi yang berjualan untuk mencoba ke arah yang digital seperti itu. Nah, itu sedikit dari saya mungkin, dan apabila nanti ada lagi hal-hal yang saya pikirkan dan memang patut untuk di-sharingkan, akan saya sharingkan di video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.